Ada yang khawatir, "Gimana Pak pilpresnya gini-gini, demo-demo nih gimana?" Saya nih mau tanya ya, sekitar 17 tahun lalu tuh saya sempat kayak dipijet gitu sama tukang urut, kemudian dia kayak bacain hidup saya ke depannya seperti apa. Nah, saat itu kan saya nggak percaya ya, karena usia saya masih belasan tahun gitu ya. Namun, seiring berjalannya waktu, apa yang sebelumnya dulu dia sampaikan semua tuh terjadi sama hidup saya sampai dengan hari ini. Nah, untuk menyikapi hal ini, saya harus seperti apa? Kemudian juga 10 tahun lalu, saya tuh kayak pernah dipelet sama orang, terus kayak ada yang ngasih tahu dan saya sempet kayak diobatin untuk jadi kayak saya ditaruhin ular Betul. kepalanya. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan kembali lagi mendengarkan pesan atau firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni. Dimana khususnya di bulan Maret ini ya, di bulan Maret 2024 ini, dimana setelah pemilihan presiden yang kemarin terjadi tuh ya, pemilihan presiden pemilu 2024, ada beberapa pihak yang mungkin tentunya ada yang kurang serak, ada yang kurang setuju, ada yang kurang mendukung, sehingga mengakibatkan beberapa isu-isu politik yang terjadi. Dan juga secara lain di bagian bencana ya, ada juga beberapa bencana terjadi. Salah satunya kemarin itu sempat terjadi pergeseran tanah, gempa ya, gempa pergeseran tanah yang terjadi di daerah Lembang, Bandung. Dan dikabarkan ini sebetulnya ini dari Tangkuban Perahu ya. Ini dari apa? Ini sudah diperkirakan sih, sudah lama sekali dibilang katanya bahkan ada gesekan, dan gesekannya itu akan lumayan hebat di daerah Lembang ini. Cuman untuk dipastikan kapannya itu masih belum tahu, karena usia dari Tangkuban Perahu ini yang katanya sih beberapa puluh tahun sekali gitu ya dia mulai melakukan pergeseran seperti itu ya. Saya kurang mengerti, cuma nanti akan terjadi penggeseran tanah yang mengakibatkan sesuatu yang tentunya kurang baik ya. Dan di lain pihak juga Pak Dautoni ingin berpesan kepada kalian semua, khususnya untuk menghadapi 2024 di sepanjang tahun 2024 ini. Nah sahabat terang kemuliaan, sebelum kita lanjut kepada videonya, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang kau berikan kepada kami semua. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan lagi pesan yang akan disampaikan oleh hambamu, Pastor Dautoni atau Evangelis Dautoni. Bapa berkati kami semua, berikan kami hikmat marifat, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Sahabat terang kemuliaan, sebelum kita masuk ke dalam videonya, sebelum kita mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dautoni atau Pastor Dautoni di bulan Maret ini, di sini saya ingin bersharingkan beberapa ayat yang tentunya kiranya ini bisa menguatkan kita semua, menambah keimanan kita lebih dalam lagi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kali ini saya ingin mensharingkan tentang arti mengampuni ya. Hal mengampuni tentunya. Banyak sekali kejadian-kejadian kehidupan kita ini yang kadang-kali kita disakiti orang, atau bahkan mungkin kita menyakiti orang lain. Nah di sini saya ingin mengingatkan kita semua lagi, termasuk saya pribadi ya, agar kita dapat saling mengampuni ya, dimanapun itu, baik di pekerjaan kita ataupun di tempat-tempat yang lain ataupun di keluarga tentunya. Di sini kita akan ambil dari beberapa ayat yang akan saya ambil dari Perjanjian Baru tentang mengampuni. Akan saya bacakan untuk kalian semua ya. Seperti yang kalian tahu di Matius 6, di situ kan diajarkan tentang doa Bapa kami, dan di doa Bapa kami pun kita diwajibkan untuk mengampuni orang lain. Karena di Matius 6 ayat 12 yang berbunyi seperti ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bagian dari ayat atau bagian dari doa Bapa kami ya. Matius 6 ayat 12, saya ulangi lagi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di Matius 6 ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ingat ya.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini harus diingat nih, ini hati-hati sekali. Apabila kita pernah disakiti orang-orang lain, belajarlah kita untuk mengampuni. Karena apa? Ingat, seperti yang tadi dibilang, kalau kita mengampuni orang, maka Bapa yang di sorga akan mengampuni kita. Tetapi apabila kita tidak mengampuni orang, maka Bapa yang di sorga tidak akan mengampuni kita. Dan di sini saya kasih lagi di Efesus, kita buka Efesus sebentar. Efesus 4 ayat 32 berbunyi seperti ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dimana beliau sudah, bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati, meninggal, menebus dosa kita semua ya. Akibatnya apa? Dosa-dosa kita tentunya diampuni dan kita memperoleh hidup yang kekal, jalan keselamatan. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita dengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud-Tony atau Pastor Daud-Tony di bulan Maret ini. Selamat menyaksikan. Ya, shalom, selamat malam Pak Daud. Belum terkoneksi audionya ya. Ya, sudah. Oke. Shalom, selamat malam Pak Daud. Malam Jonas. Malam Pak Daud. Iya, gimana perkembangannya Jonas? Ya, semuanya baik Pak, puji Tuhan. Kita doa ya Jonas. Baik Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan, kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, amin. Amin. Ya. Gimana Jonas? Puji Tuhan Pak, semua kabar baik Pak. Iya. Gimana? Mau tanya apa Jonas? Ya mungkin ada pesan-pesan apa Pak? Oh iya Pak, apakah keris itu bisa mengeluarkan uang itu Pak? Keris mengeluarkan uang itu sulap, betulnya teknik aja. Bohong ya. Dulu zaman saya belum bertobat, ada pusaka dari leluhur saya. Ya. Itu kerisnya itu berlekuk 13. Nah itu kalau dia itu dimantrai, Ya. kalau untuk melakukan penyembuhan atau sesuatu hal, kalau dimantrai kekuatan yoninya, maka dari keris itu akan keluar air 1 tetes. Oh. Hanya 1 tetes, Pak? Tidak 1 ember. Dan itu airnya itu keluar dari gonjo keris ya. Ya. Nah itu punya kakek buyut saya. Lalu airnya bermanfaat atau berkhasiat untuk apa itu Pak? Itu biasanya kekuatan untuk kalau ada orang itu kesambet atau sakit gitu. Dan kalau ada pedang, namanya pedang Soponyono,
punya guru saya itu, saya lihat sendiri waktu setiap malam Jumat tuh berubah jadi ular. Wow. Setiap malam Jumat. Ya, ularnya itu besar, sebesar gelugu kelapa itu. Kalau di desa kan, di kampung itu kan ada wung-wungan gitu toh. Ya. Ularnya itu besar itu, jenis kayak ular sanca ya. Ya. Nah setelah itu ularnya itu minum air kembang, setelah minum berubah jadi pedang lagi. Wow. Itu hanya malam Jumat Pak ya? Kenapa harus malam Jumat Pak? Kan malam Jumat itu gini ya, yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Ya. Hari yang ke-6 itu adalah Jumat. Jumat. Nah, hari ke-6 itu kan Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia, beranak cuculah dan kuasai bumi. Ya. Nah, lawan dari Tuhan itu adalah setan. Ya. Makanya setan gunakan hari ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk. Maka ritual kuasa gelap seluruh dunia itu pasti hari ke-6, Jumat atau malam Jumat. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Wah, berarti luar negeri, Eropa dan segala macam, mungkin daerah China juga mereka percaya di Kan ini Pak ya, ritual sampai hari. ada film The Friday kan, Ya, betul. zaman dulu. Nah itu karena itu maka hari Jumat itu hari ke-6, lawan dari Tuhan adalah setan. Ya, Lawan dari berkat adalah kutuk. kutuk. Gimana Jonas? Iya Pak. Mau tanya apa Jonas? Wah, ini ada yang tanya Pak, ditulis di live chat Pak. Pak Daud mau tanya tentang tanah bergerak yang sedang melanda Bandung. Tanah bergerak yang jelas itu alam punya kan Jonas. Ya, jadi nggak tahu Pak. Tanah bergerak gimana Jonas? Ya. Di daerah mana itu Jonas? Coba pausnya itu Bandungnya di daerah mana? Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Kalau pohon bidara itu bisa menangkal santet atau jin nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, ini Bandungnya Lembang Pak. Pergeseran tanah berarti. Memang alam itu sendiri Pak, daerah tempat itu memang bergerak tanahnya ya. Iya, yang repotnya itu nanti yang BPN-nya tuh tanah pindah. Kalau pindahnya jadi depan jalan besar, puji Tuhan gitu. Kalau pindahnya tiba-tiba di tengah hutan itu yang repot. Nah, ini kalau bicara untuk menangkal santet atau jin itu bagaimana Pak caranya? Orang yang suka tertawa itu ndak bisa disantet. Oh, hati yang gembira ya. Tertawa ya. Tapi jangan ketawa sendiri. Kebablasan edan. Nah, Jonas, Ya Pak. ada yang tanya sama saya, Pak Daud, ini gimana nih suhu politik panas? Yang jelas, ini perlu saya kasih penjelasan ya. Dalam hukum itu kan ada namanya itu pembuktian, Jonas. Betul. Apa Jonas? Pembuktian.
Nah, pembuktian itu Jonas, perlu Jonas tahu, itu misalnya ada masalah di Pilpres, itu 1 juta, itu tidak bisa membatalkan Pilpres Jonas. Karena menangnya itu mutlak 58% Jonas. Ya. Kecuali itu 50%. Ya. Ini mendekati 60, Pak. Nah, kalau 58 itu sekalipun nanti menggugat di MK pun, nah itu hanya nambah-nambahi pekerjaan hakim. Kenapa? Karena 1 juta itu tidak bisa mempengaruhi 50 juta lebih ya, gitu loh Jonas. Ya. Jadi ada yang khawatir gimana Pak Pilpresnya gini-gini. Nah, Indonesia tetap aman Jonas. Ya, amin. Karena misalnya pembuktiannya itu 1 juta, kan tidak bisa membatalkan yang 57. 58. Ya, 57. Betul? Betul. Betul. Nah, itu hanya berandai-andai. Jadi apa ya? Tidak akan berpengaruh, Pak ya? Tidak berpengaruh. Hanya untuk media sosial tambah seru. Untuk ajang di medsos juga ya. Ya, terusan yang penting Pak demo-demo ini gimana? Aman Jonas. Karena TNI sama Polri kan bersatu. Ya. Kan TNI itu adalah tulang punggung negara. Ya Pak, betul Pak. Jadi aman untuk negara kita, tidak ada masalah Jonas. Amin. Jadi situasi politik tahun ini aman Pak ya? Ya, hanya suhunya panas-panas kecil lah. Iya Pak. Nah, tahun depan kita masuk resesi. Tapi aman terkendali. Aman tahun depan resesinya karena apa? Presiden ini kan Prabowo. Dia pasti akan utamakan keamanan dulu. Negara, ya. Nah, jadi aman negara kita untuk tahun depan Jonas. Resesinya sampai 2026 itu aman. Tidak terpengaruh besar signifikan. Kenapa? Karena hanya dampaknya hanya Jakarta sama Surabaya aja. Kota besar banyak. Kalau Semarang, Makassar itu tidak ada Jonas. Tidak terasa Jonas. Ya. Karena udah biasa resesi toh. Amin. Amin. Ya, Pak Daud, ini kan lagi banyak yang terjadi ya persoalan keluarga ini, juga ada pertanyaan dari saudara kita. Bagaimana sih cara mengatasi suami yang terkena pelet atau guna-guna dengan perempuan lain gitu Pak? Harus mengampuni suaminya dulu. Harus mengampuni. Supaya lepas dari guna-gunanya itu Pak, atau peletnya Pak? Mengampuni. Kedua, doa untuk mematahkan mantra peletnya, mantra kutuknya. Ya. Ya, oke Jonas, langsung tanya jawab ya. Oke Pak Daud. Oke, langsung tanya jawab. Yang pertama, Pak Albert, silakan. Halo. Pak Albert. Ya, halo Pak Daud. Iya. Shalom. Iya. Pak Daud, awal mulanya 4 tahun yang lalu tuh saya sakit. Padahal saya lagi di posisi puncak di kantor multinasional lah ya, dengan level yang senior manager. Nah dari situ saya sakit sampai setahun, akhirnya
saya nggak kuat lagi, saya keluar. Nah dari situ sampai sekarang nih saya sakit terus itu, Pak Daud. Jadi saya bingung, udah ke dokter, Lepas kacamata ya. sakit orang. Coba lepas kacamata. Oh, ini ada dua, kasus setan sama kasus stres sugesti. Oh, Yang penting setan harus keluar dulu, dan patahkan sugestinya, nanti aman semuanya. Ya. Angkat tangan doa ya. Iya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Darah Yesus buka masa depan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Amin. 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 Ya, berikutnya. Terima kasih Pak Daud. Yang kedua, Ibu Lucy. Oh, Ibu Michelle. Halo, Pak Daud. Tanya Pak Ibu. Ya, Pak Daud, saya nih mau tanya ya, sekitar 17 tahun lalu tuh saya sempat kayak dipijit gitu sama tukang urut, kemudian dia kayak bacain hidup saya ke depannya seperti apa. Nah, saat itu kan saya nggak percaya ya, karena usia saya masih belasan tahun gitu ya. Namun, seiring berjalannya waktu, apa yang sebelumnya dulu dia sampaikan semua tuh terjadi sama hidup saya sampai dengan hari ini. Nah, untuk menyikapi hal ini, saya harus seperti apa? Kemudian juga 10 tahun lalu, saya tuh kayak pernah dipelet sama orang, terus kayak ada yang ngasih tahu, dan saya sempat kayak diobatin untuk, jadi kayak saya ditaruhin ular kepalanya. Itu patahkan sugesti, patahkan kutukannya. Namanya kutuk ramalan, kutukan ramalan nasib, kutuk kuasa gelap. Nah, terus jadinya kayaknya saya ngerasa sampai hari ini kayak urusan jodoh saya itu selalu malang gitu loh, Pak Daud. Itu kutuk, Gitu. aneh kutuk, Iya. kutuk nasib, kutuk ramalan. Ini doa, ikuti saya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Nah, amin. Doa Ibu gini ini selama 1 bulan ya Ibu ya. Buka masa depan. Lanjut Jonas. Oke, berikutnya. Terima Ibu kasih, Lucy. Pak Daud. Malam Pak. Gimana Bu? Saya ingin didoakan Pak, karena saya baru buka usaha. Ya, angkat tangan ya. Darah Yesus buka berkat, darah Yesus buka keberuntungan, darah Yesus lindungi, bebaskan dari yang jahat. Roh-roh setan, roh bangkrut, siar, roh adab, keluar dari Yesus. Darah Yesus buka berkat usahanya. Amin. Doa Terima gini kasih. sampai sebulan Ibu ya di tempat usaha. Makasih Pak. Oke Jonas. Ya, berikutnya Ibu Syaril Pasaribu. Handsfree-nya dicopot aja Bu. Terus dibuka unmute-nya. Dicabut dari HP kabelnya. Ya. Ya mau tanya apa Ibu? Mungkin didekatkan ke ini Bu. Ke HP Bu. Suaranya kurang kuat ini. Ya, untuk anaknya ya Bu ya. Ya untuk anaknya ya Bu ya. Iya Pak. Handsfree-nya untuk dicopot anak aja. saya, Brian Manto. Apa nggak kedengeran Bapak? Nggak kedengeran. Oke, apa? Ini jauh dari mikrofon Bu. Mikrofonnya harus didekatkan.
Ya, silakan Bu. Kalau saya boleh saran itu handsfree-nya dicabut aja dari HP. Dicabut aja dari HP. Gimana Ibu? Ya, baik, Ada apa, Bu? Salam Bapak Daud, salam Pak Jonas. Selamat malam Pak. Ini ada yang saya mau tanyakan. Anak saya Brian Manto Pak, usianya sudah 10 tahun belum bisa bicara dan tidak mengerti Pak. Oke, kita doa ya supaya Ya, baik, Pak. sembuh. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan jimat, darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar, darah Yesus sembuhkan, roh setan roh keluar dengan Yesus. Amin. Amin. Setan roh jahat keluar. Doa darah itu ya. Nanti anak ini normal Ibu, tenang aja. Ya Pak. Anak ini nanti normal, tenang aja. Tapi doa setiap hari darah baik, Yesus. Oke, lanjut. Baik, Pak. Jonas. Ya, berikutnya Ibu Lisnayati. Ya, mau tanya apa, Bu? Aduh. Nggak apa-apa, Bu. Itu namanya si bayi juga. Ada apa Ibu? Ya, Mau Tanya apa, Bu? iya ini Pak, tolong doakan, sakit perut saya udah lama. Juga udah bolak-balik berapa kali kena guna-guna. Oke, kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Roh setan roh jahat keluar. Sembuh dalam nama Yesus. Darah Yesus sembuhkan hari ini. Amin. Doa darah Amin. Yesus bebaskan, sembuhkan ya. Oke, Jonas. Makasih Pak Daud. Yesus memberkati, Pak. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni khususnya di bulan Maret ini ya, di bulan Maret 2024. Dan apabila ada kalian semua di antara kalian yang memiliki beban berat dan ingin didoakan tentunya oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yefta Ministry ataupun Tom Hales TV. Jadi kalau misalkan mau bergabung dengan Zoom-nya silahkan bisa lewat Yefta Ministry juga salah satunya ya. Dan sahabat terang kemuliaan, mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan agar beliau bisa melakukan pelayanannya dengan baik dan selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan jangan lupa sekali lagi dukung terus channel Terang Kemuliaan ini dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berterima kasih juga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman atau pesan yang telah disampaikan. Bapak kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih berkati kami semua yang telah menonton video ini, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.